Thumma yasifu, kemudian setelah selesai Allah membahas tentang kemusyrikan, selanjutnya Al-Quran surat apa ini? An-Nisa. Yasifu ba'da awhamil jahiliyatil arabiyah, menguraikan tentang angan-angan, tentang pikiran-pikiran kosong, tentang imajinasi orang-orang Arab jahiliyah, fi syirkiha, dalam kemusyrikannya, wa asatiriha, dan dengan usturah-usturahnya, dengan mitos-mitosnya, haula ittikhadillahi banatin, ya, seputar tentang Allah punya anak-anak perempuan, bahwa Allah punya anak-anak perempuan. Hunnal malaikatu, mereka itu adalah malaikat, itu anak-anak perempuannya Tuhan. Kusalku anak wadone akeh arane malaikat. Itu dalam mitos-mitos Arab zaman jahiliyah, bahwa Tuhan itu punya anak-anak perempuan, ya malaikat-malaikat itu. Wa hawala ibadatahum lisyaitan, lalu beralih pengabdian mereka kepada setan. Ya, pengabdian. Wa qad abaduhu, bukan menyembah. Menyembah itu sujud gitu, muja-muja berhala, bukan begitu. Abadu itu pengabdian. Ketika hidupmu mengabdi kepada Tuhan, maka Tuhan itu adalah, Allah itu adalah Tuhanmu. Ketika engkau mengabdi kepada majikanmu, ya majikanmu itu adalah Tuhanmu. Ketika engkau mengabdi kepada nafsumu, ibadah itu mengabdi. Nahnu ibadullah, kami ini abdi-abdi Allah. Nah, itu abdi negara. Berarti Tuhannya siapa? Negara. Abdi fulus. Tuhannya tuh duit. Fulus. Iya. Nah, jadi logikanya kita tetap mengabdi hanya kepada Allah. Nah, pengabdian kita kepada Allah itu apa saja yang kita lakukan, membela negara, ya, membela negara, kita berjuang melawan Belanda, mati membela negara, itulah pengabdian kita kepada Allah. Usaha, dagang, kerja dan sebagainya, ke Malaysia, kerja ke Korea untuk ngasih makan anak istri, selagi majikanmu Tuhan, berarti engkau mengabdi kepada Tuhan. Nah, kalau sholat wiridan mah itu mah seremonial, itu mah latihan, bukan tujuan. Dari tujuan ibadah itu adalah kita berbuat kebaikan-kebaikan di alam dunia ini kepada sesama, memakmurkan bangsa, mencerdaskan dan sebagainya. Ya, jadi majikan kita tetap, kita ini sebagai bujangnya orang Taiwan, maupun sebagai pekerja di Korea, maupun jadi jongos di Saudi, ya tetap dunungan kita, majikan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah namanya ibadah. Paham nggak? Ya, jadi artinya bahwa bedanya. Kalau kita kawin dasarnya untuk pemenuhan kebutuhan biologis, ya bukan ibadah itu. Ibadah itu kita kawin karena mentaati perintah Allah dan Rasulnya. Ya, karena Nabi, kalau memang kamu sudah terdesak, kebutuhan biologis memaksa, manisatu aminkumul ba'ah, falyatazawwaj, silakan kawin. Fa in lam yastati fa alaihi bisawm. Kalau belum bisa nikah, belum punya duitnya, udah puasa supaya nafsumu
terkendali. Fa innahu lahu wija, karena puasa itu bisa mengendalikan hawa nafsu. Ya udah ditunda. Jadi kawin ya karena Allah, menunda perkawinan juga karena Allah. Ketika dapat istrinya cerewetnya bukan mah yang ada urusan niat ibadat sih. Itu bedanya. Jadi kalau orang itu niatnya beribadah kepada Allah, mengabdi kepada Allah, dijamin engkau tidak akan pernah kecewa. Karena Allah sudah berjanji, engkau berbuat baik sebesar atom pun akan dilihat oleh Allah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Itu aja persoalannya. Jadi ya kembali lagi bahwa mitos-mitos ini juga menyelewengkan kita sampai akhirnya mengabdi kepada setan itu gimana? Ya artinya menuruti segala nafsu birahimu, segala syahwatmu, segala keinginanmu, semuanya dituruti. Waqad abaduhu kama abadul malaikah. Mereka mengabdi setan itu seperti menyembah, seperti mengabdi kepada para malaikat juga. Buat tamathilih dan berhala-berhalanya, al-asnam yang berupa tempekong-tempekong itu. Ya. Kama yasifu ba'da sya'airihim, seperti juga di dalam surat An-Nisa ini diceritakan tentang seremoni-seremoni yang mereka lakukan. Ya, fitakti atau taskiki adanil anam al-mamdura, seperti tradisi menggunting menyobek telinganya binatang, onta atau keledai atau sapi yang akan dijadikan nazar untuk tuhan-tuhan mereka itu, dipotong itu. Jadi kalau kambing sudah digunting di kepalanya, disobek, itu pertanda tidak boleh disembelih, tapi untuk Tuhan gitu, tradisi mereka. Di sini juga kalau ada pohon dibungkus dengan kain putih, itu nggak boleh dipanjat, karena itu sudah punya Tuhan gitu. Bolehnya bakal menyan di situ, betul nggak? Ada kan menyan gitu. Itu ada yang aneh-aneh. Kalau malam Jumat Kliwon tuh seperti bergoyang pohon tuh, kan makin percaya. Waduh, ada kekuatan gaib kan gitu. Padahal bang gak usah pohon pun lagi, itu aja pohon delima saya tuh silakan sok rahmat kasih menyan tiap hari. Nanti kapan-kapan akan bergoyang gitu. Ya karena menyan itu kan juga makanannya bangsa jin begitu. Jadi kalau gula juga, kalau ada gula banyak semutnya. Betul enggak? Pondok ini kalau banyak duitnya banyak orangnya enggak? Bahwa juga kalau banyak penyanyi, banyak rumah-rumah, ya banyak juga. Nanti malam ada suara orang cekikikan gitu. Hehehe gitu. Ngapain lu habiskan usia untuk gitu-gituan? Paham nggak? Itu, ya itu seperti itu. Lalu al-manzurah lil alihah, untuk nazar untuk Tuhan mereka. Wa fi taghyirihim khalqallah, ya, dirubah, dicacatin telinganya gitu. Wa syirku billah, dan kemusyrikan kepada Tuhan. Huwa mukhalifun lil fitrati, itu bertentangan dengan naluri kita. Allati fatarallahu ilaiha, yang difitrahkan, yang diciptakan oleh Allah semacam itu. In yad'una min dunihi illa inatha, mereka sesungguhnya ketika berdoa kepada Tuhannya itu tidak lain adalah berdoa kepada inasa, kepada anak-anak perempuannya Tuhan.
anak perempuannya Tuhan gitu. Wa in yad'una illa syaitanan marida, dan sungguhnya mereka itu hanya berdoa, beribadah kepada Tuhan-Tuhan mereka yang berupa setan yang membangkang, syaitanan marida. Bukan muridan ya, marida. Marad, kata marad itu pemberontak. La'anahullah, semoga Allah melanati mereka, dia. Waqal, dan setan mengatakan, la'attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa, akan kami jadikan sebagian hambamu menjadi korban yang ya akan kami kerjain ya. Kan ada bagian yang tidak bisa dihindar lagi. Akan banyak hambamu yang ikut tergoda gitu semuanya. Wala udillannahum, dan pasti akan aku sesatkan mereka. Ini kata setannya. Wala umanniyannahum, dan pasti akan aku bawa mereka berangan-angan yang jauh. Ya, ngayal aja gitu ya. Nggak bisa habis. Kadang-kadang nggak ada penturu berketap-ketip ngayal lagi. Enak kan? Iya. Wala amurannahum, dan pasti akan aku perintahkan mereka. Falayubattikunna adhanal an'ami, dan juga akan kami suruh mereka untuk menggunting, menyobek telinga binatang-binatang ternak mereka itu. Wala amurannahum, dan pasti akan aku perintahkan mereka. Fala yughayyirunna khalqallah, dan akan merubah ciptaan Allah. Kuping-kuping benar-benar disobekin. Nah, kadang-kadang pakai dalil ini orang mengharamkan operasi hidung, alasannya merubah ciptaan Tuhan. Mana mungkin Allah melarang orang pengen cantik, masa dilarang? Orang kasih di jagutnya biar lancip, biar cantik, itu haram. Gimana sih? Yang larang ini nyobek telinganya sapi atau kerbau ataupun juga onta yang sengaja dinazarkan untuk Tuhan mereka, itu yang dilarang. Masa benda plastik itu mancung haram? Memang nggak boleh orang cantik dalam Islam. Islam nggak boleh cantik itu. Harus jelek aja gitu. Ya logikanya kan seperti itu. Jadi Islam itu harus kumuh, harus jelek gitu, nggak boleh cantik. Harus goblok gitu. Harus bertengkar satu dengan yang lain gitu. Aneh kan? Nah itu. Wa may yattakhidh asyaitana waliya, barang siapa yang mengangkat setan sebagai sahabat karib, sebagai kekasih, min dunillah, selain Allah, faqad khasira khusranan mubina, maka dia telah mengalami kerugian yang jelas rugi. Ya'iduhum wa yumannihim, setan menjanjikan mereka dan membangun angan-angan kepada mereka. Wa ma ya'iduhumus syaitan, dan tidaklah setan itu menjanjikan mereka illa ghururan, hanyalah tipuan-tipuan saja. Janji-janji setan yang muluk-muluk itu tidak lebih hanya tipuan-tipuan saja. Jadi artinya bahwa selama ini engkau merasakan tidak setan menggoda dirimu, setan menyuruhmu, setan menyesatkan kamu. Sadar enggak? Ini yang bicara Al-Quran. Sehari-hari kamu pernah ketemu setan enggak? Enggak. Mancung enggak setan tuh? Bibirnya sumbing enggak? Pernahkah setan mengajak Anda melacur?
Pernahkah setan Anda mengajak Anda suruh korupsi? Ya selama ini Anda beranggapan setan itu sebangsa jin yang hanya bayangan hitam gitu, atau suara bisik-bisik. Setan-setan yang berbentuk manusia yang ada di sekitarmu itu lebih efektif menggodanya daripada setan-setan jin. Kalau setan yang berupa jinnya paling bisik-bisik aja, yuk ngelacur yuk, cari cewek. Ini lagi corona, banyak orang lagi susah, ya kan, buat makan dia susah, suaminya di PHK, anak-anaknya belum makan, maka banyak perempuan-perempuan yang jual diri buat makan. Yuk, banyak loh kata setannya, bisik-bisik aja, selesai. Begitu kamu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hilang setan itu lari. Tapi kalau setannya berbentuk perempuan yang cantik jelita, rambutnya dicat merah, alisnya tebal, bibirnya merah, shadownya biru, alisnya melengking pakai maskara, roknya cingkrang, sambil menyenggolkan buah dadanya ke punggungmu. Klepek-klepek enggak? Enggak, terima kasih. Mas, masih baru mas. Enggak usah lah, ditarik. Pura-pura dong, layu sebentar aja. Bisa narik tangannya. Kalau setan bisa narik tangan kamu enggak? Yang bawa uang di koper 5 miliar diletakkan di depan meja, di depan kamu itu setan menggoda kamu untuk berbuat jahat kepada negeri ini. Berbentuk manusia atau berbentuk jin, setan. Yang menjanjikan nanti teken aja, nanti malam tunggu di hotel, cantik pak ceweknya, gratifikasi seks. Itu setannya berbentuk manusia atau berbentuk? Mana ada setan bisa booking cewek di hotel? Paham nggak? Ya itu kesalahannya. Nah kalau setan mah yang jin itu hanya berbisik di hati kamu, berangan-angan, memunculkan keinginan yang aneh-aneh, kan seperti itu. Menimbulkan rasa dendam, hasut, dengki kepada saudaramu sendiri. Ketika bapak kamu meninggal dunia, kata setan, cepetan buka lemarinya, dicongkel aja tuh, itu sertifikatnya, ambil aja semuanya. Tega-tegaan kepada saudaramu itu. Ada nggak begitu? Nah itu yang ngomong setan jin tuh. Ya, bapak belum dimandiin, lemari udah dibongkarin semua berbuatan sertifikat. Itu setan jin tuh, paham? Ngomongnya gimana? Terdengar enggak? Terdengar, hanya kamu aja tidak pernah memperhatikan. Nah, setiap hari di sekitar kita setan, baik setan jin maupun setan manusia. Ini kata setannya sendiri, akan kugoda, akan kusuruh, suruh nyongkel lemari ngambil sertifikat orang tua. Iya, akan kuhalang-halangi kamu supaya jangan bayar utang sama orang. Ya, di dalam hatimu ada setan berbisik, punya utang, duit ada. Kata setan, ntar aja lah, dia lagi nggak butuh duit nggak apa, pakai modal aja dulu. Pernah terdengar nggak setan ngomong begitu? Hah? Jadi mengalir bersama darah kita ini setan-setan itu. Memangnya di mana setan itu? Iya, mengalir bersama darahmu tuh, di dalam pembuluh darahmu sendiri, dalam otakmu sendiri kan. Makanya waspada. Makanya wa may yattakhidh asy-syaitana waliya, ketika setan sudah kamu jadikan wali kamu sebagai ini
Wali itu bukan pemimpin ya, artinya menjadi kekasih kamu, jadi menjadi ini. Min dunillah faqad khasira khusranan mubina. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitanu illa ghurura. Apa yang dijanjikan setan tidak lebih hanyalah tipuan belaka, semuanya itu. Ya, tipuan belaka, tipuan belaka. Ya, artinya bahwa nantinya sih pada akhirnya ketika engkau turuti godaan setan itu, akhirnya akan menyengsarakan dirimu sendiri, akan menyengsarakan rumah tanggamu sendiri, termasuk anak-anakmu. Usaha sedang di tengah maju-majunya usaha, baru bisa bikin rumah, baru bisa beli mobil, usahanya lancar, tergoda sama cewek lain. Kata setannya, sunnah Rasul dong, gitu. Perempuannya ya mau, orang kaya. Jadi istri muda mau nggak? Ya mau, daripada berjaka miskin. Dan ini kan tidak melanggar agama. Syariatnya ada poligami. Iya, iya. Fankihu ma tawalakum minan nisa'i masna wa thulatha. Fikihnya ada, Al-Qurannya ada, nggak salah kan, nggak dosa. Kawin juga akhirnya nurutin yang gitu. Begitu ketangguhan istri yang tua, langsung jatuh pingsan, sakit sekali hatinya. Terus ya nggak ada urusan, nggak dosa menyakiti hati istri itu. Sampai begitu. Kata setannya, yang nggak dosa nggak apa, ini kan sunnah Rasul. Sakit-sakitan ya biarin aja, mati ya dikubur aja. Yang penting kamu tidak melanggar agama kok. Di sini saya mau bertanya, jujur aja, menyakiti hati istri itu dosa nggak sih? Berarti Anda anti poligami dong. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.